Perkenalkan, nama saya Ilham, selaku ketua kelompok dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis proses bisnis dari PT Arwana Citra Mulia. Di sini anggota saya ada 4. Yang pertama saya sendiri dengan NIM 2410917903, dan ada Tio, Mutiara, dan Fatur Ilmi. Latar belakang perusahaan: PT Arwana Citra Mulia didirikan pada tahun 1993 dan telah berkembang menjadi salah satu produsen keramik terbesar dan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memiliki komitmen kuat pada inovasi produk dan efisiensi operasional yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001 manajemen kualitas dan ISO 14001 manajemen lingkungan. Profil perusahaan PT Arwana Citra Mulia. Identitas perusahaan: informasi umum, ada nama badan usaha PT Arwana Citra Mulia dan kode sahamnya Bursa Efek Indonesia ARNA. Tahun berdirinya dari 22 Februari 1993. Kantor pusatnya ada di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Fasilitasnya produksi pabrik tersebar di 5 lokasi strategis: Tangerang, Serang, Gresik, Mojokerto, dan Organ Hilir. Jajaran direksi dan manajemen utama: Direktur Utama CEO Tandean Pustandi, BSC MBA. Direktur Operasional CEO Edi Suyanto SE. Direktur Independen George L. Nadus Supit SSOS. Profil perusahaan: produk yang diproduksi ada 2, yaitu dinding keramik dan keramik. Visi misinya adalah menjadi perusahaan terbaik dalam industri keramik yang penuh dengan inovasi, kreatif, dan kompetitif secara global. Misinya menghasilkan produk keramik berkualitas tinggi dengan harga terjangkau bagi masyarakat, menerapkan proses produksi ramah lingkungan dan hemat energi, berikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Lalu masuk ke diagram yang pertama, yaitu pengadaan bahan baku. Seperti yang kita bisa lihat di diagram DPNN di slide ini, terdapat 4 aktor utama yang terlibat, yaitu buyer, gudang, departemen purchasing, dan supplier. Proses ini dimulai dari line paling atas. Ketika buyer mengajukan permintaan pembelian, sistem akan mengarahkan permintaan tersebut ke pihak gudang untuk dilakukan cek sisa stok terlebih dahulu. Setelah sisa stok diterima permintaannya, lalu melakukan purchase order. Masuk ke gateway, validasi anggaran. Jika anggarannya ada dan disetujui, maka lanjut. Jika ditolak, maka akan kembali ke permintaan pembelian. Jika disetujui, selanjutnya akan diterima PO, lalu dicek bahan bakunya, lalu kirim bahan baku, lalu terima barang dan cek kualitas. Lalu dicek, isinya ada gateway, dicek lagi apakah sesuai spesifikasi. Kalau tidak, balik ke cek bahan baku. Kalau ya, proses selesai, end. Selanjutnya di diagram kedua, yaitu persiapan bahan. Ada 3 aktor. Yang pertama QC lab, yang kedua sistem mesin, yang ketiga operator produksi. Pertama start, scan batch ID, lalu proses milling dan grinding. Selanjutnya otomatisasi spray drying. Lalu masuk ke gateway, sensor suhunya udah stabil apa belum. Kalau belum, itu akan dikembalikan ke scan batch ID. Kalau ya, lanjut ke uji lab sampel bubuk. Selanjutnya update status siap produksi. Selesai. Diagram 3 pressing atau pencetakan. Pertama, mulai start. Proses dimulai oleh operator press ketika bahan yang telah siap diproduksi masuk ke tahap pencetakan. Lalu ada aktivasi batch cetak. Operator melakukan aktivasi batch cetak. Lalu ada eksekusi pressing. Mesin press menjalankan proses pencetakan secara otomatis. Lalu ada deteksi sensor. Hasil cetakan diperiksa oleh sensor QC. Lalu ada keputusan hasil sesuai. Jika cacat, produk yang tidak sesuai akan masuk ke proses.
Jika mulus atau sesuai, produk yang memenuhi standar akan ditransfer ke jalur dryer melanjutkan ke proses berikutnya dalam produksi. Dan keenam, N, selesai, proses pressing selesai. Lalu ada diagram pengeringan atau drying. Start atau mulai, proses dimulai oleh operator dryer ketika produk hasil pressing masuk ke tahap pengeringan. Kedua, set suhu dryer, operator mengatur suhu mesin dryer. Lalu ada mulai pengeringan mesin dryer mulai menjalankan proses. Lalu ada monitoring suhu stabil, dilakukan pengecekan kondisi suhu selama proses berlangsung. Keputusan suhu stabil, jika tidak proses kembali ke tahap set suhu dryer. Jika ya, proses dilanjutkan ke tahap pengujian kualitas. Uji kadar air, dilakukan pengujian untuk memastikan. Keputusan kering sempurna, jika tidak produk dikembalikan ke proses pengeringan ulang. Jika ya, produk dinyatakan selesai proses drying. Selesai pengeringan, produk yang telah memenuhi standar. N, selesai. Proses pengeringan berakhir setelah produk mencapai kondisi kering sempurna sesuai spesifikasi. Lalu ada diagram kelima, pemberian motif. Start untuk mulai, proses dimulai oleh operator digital. Print saat produk hasil drying siap untuk diberi motif. Lalu ada input desain motif. Operator melakukan input desain motif ke sistem. Lalu semprot dasar glaze. Produk diberi lapisan dasar glaze. Cetak motif digital. Mesin melakukan pencetakan motif secara digital. Lalu ada monitoring sensor tinta. Dilakukan pengecekan kondisi tinta melalui sensor. Keputusan sensor tinta oke. Jika tidak, proses kembali ke tahap sebelumnya, input atau cetak ulang. Menandakan adanya masalah seperti tinta tidak stabil atau hasil cetak tidak optimal. Jika ya, proses dilanjutkan ke tahap pencetakan presisi. Lalu ada scan presisi motif. Keputusan motif sesuai. Jika tidak, produk dikembalikan untuk proses ulang, cetak ulang, atau perbaikan. Jika ya, produk dilanjutkan ke tahap monitoring akhir. Monitor hasil cetak dilakukan monitoring akhir. N, selesai. Proses pemberian motif selesai. Di sini terdapat diagram 6 pembakaran firing. Pertama yaitu mulai. Proses dimulai oleh operator clean ketika produk yang telah diberi motif siap masuk ke tahap pembakaran. Yang kedua yaitu set suhu kiln. Operator mengatur suhu kiln atau tungku pembakaran, lalu disesuaikan dengan jenis material dan spesifikasi produk menjadi parameter krusial untuk menentukan kualitas akhir produk. Terus nomor 3, mulai pembakaran mesin roller clean. Mesin clean menjelaskan proses pembakaran. Kemudian nomor 4, monitoring suhu stabil, dilakukan pengecekan kestabilan suhu selama proses pembakaran. Kemudian 5, cek kematangan kisi pembakaran, dilakukan pemeriksaan oleh kisi. Kemudian nomor 6, keputusan matang sempurna. Jika tidak, produk masuk ke reject bin, gagal produk. Data biasanya dicatat untuk evaluasi khusus. Jika ya, produk dinyatakan lolos dan dilanjutkan ke tahap akhir. Kemudian di sini terdapat monitor hasil bakar, memastikan konsistensi kualitas hasil pembakaran menjadi validasi akhir sebelum produk keluar dari proses firing. Lalu kemudian di sini ada N, selesai. Proses pembakaran selesai setelah produk matang sempurna memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian di sini terdapat diagram 7 sortir dan quality control. Yang pertama yaitu start, mulai. Proses dimulai oleh operator PC setelah produk selesai melalui tahap pembakaran firing. Kemudian di sini jalankan mesin sortir. Operator menjalankan mesin sortir. Mesin digunakan untuk membantu proses pemilahan produk secara efisien, mengintegrasikan sistem pengecekan otomatis. Kemudian di sini ada scan keramik, mengecek kondisi fisik seperti cacat warna, ukuran, dan kesesuaian standar. Dapat menggunakan sensor atau inspeksi visual berbantuan sistem. Kemudian keputusan lolos atau tidak. Jika tidak, produk masuk ke reject bin.
Jika ya, lolos standar produk dianggap memenuhi standar kualitas. Kemudian ada update stok. Produk yang lolos dicatat ke dalam sistem stok atau ERP, menandakan produk siap untuk distribusi atau penjualan. Kemudian ada cetak laporan. Sistem menghasilkan laporan hasil QC, berisi data jumlah produk lolos dan reject, digunakan untuk analisis performa produksi. Kemudian ada N di sini, selesai. Proses sortir dan quality control selesai setelah semua produk diklasifikasikan lolos reject, data tercatat dan laporan dihasilkan. Kemudian di sini terdapat diagram 8 pengemasan packing, yaitu di sini terdapat start, mulai proses dimulai oleh operator packing setelah produk dinyatakan lolos tahap quality control. Kemudian di sini ada penyiapan dus atau palet atau menyiapkan dus kemasan sesuai standar produk. Kemudian di sini terdapat bungkus dan cetak barcode mesin atau packing. Produk masuk ke proses pengemasan wrapping atau boxing. Penyetakan barcode sebagai identitas produk. Barcode berfungsi untuk pelacakan produk integrasi dengan sistem gudang atau ERP. Kemudian di sini terdapat keputusan barcode terbaca. Dilakukan pengecekan apakah barcode dapat terbaca dengan benar. Jika tidak, produk dikembalikan ke proses pengemasan dan cetak barcode ulang, menghindari kesalahan identifikasi saat distribusi. Jika ya, proses dilanjutkan ke tahap pencetakan sistem. Kemudian di sini terdapat update data packing. Data produk yang sudah dikemas dicatat dalam sistem ERP, menandakan produk siap untuk didistribusikan. Kemudian ada bungkus dan cetak barcode. Produk yang sudah terverifikasi dipastikan kembali kemasan dan labelnya siap untuk dikirim atau disimpan di gudang. Di sini ada N, selesai. Proses pengemasan selesai setelah produk terkemas dengan baik, barcode valid dan terbaca data tercatat dalam sistem. Nah, pada diagram 9 itu manajemen gudang. Alur prosesnya dimulai ketika produk keramik yang sudah dikemas masuk ke gudang. Nah, kemudian petugas gudang melakukan pencatatan jumlah barang ke dalam sistem. Setelah itu disusun berdasarkan jenis, ukuran, atau kode tertentu agar lebih mudah dicari. Nah, selanjutnya di bagian gudang melakukan pengecekan stok secara berkala. Jika ada permintaan barang dari bagian penjualan atau distribusi, maka petugas gudang akan mencari dan menyiapkan produk sesuai dengan pesanan. Nah, setelah barang ditemukan, produk dicek kembali untuk memastikan jumlah dan kondisi barang sudah sesuai. Jika sudah sesuai, barang akan diteruskan ke bagian pengiriman. Nah, lalu untuk yang diagram ke-10 ini ada pengiriman. Nah, prosesnya dimulai ketika perusahaan menerima pesanan dari pelanggan. Bagian administrasi akan memeriksa detail pesanan seperti jumlah barang, jenis, dan alamat tujuannya. Nah, setelah pesanan dikonfirmasi, bagian gudang menyiapkan barang yang akan dikirim. Kemudian, bagian logistik mengatur kendaraan dan jadwal pengiriman. Nah, sebelum barang dikirim, dilakukan pengecekan terakhir untuk memastikan produk tidak rusak dan jumlahnya sudah benar. Jika semua sudah sesuai, barang dimuat ke kendaraan lalu dikirim ke pelanggan. Setelah barang sampai, pelanggan melakukan konfirmasi penerimaan barang. Jika ada masalah, seperti barang rusak atau kurang, maka akan dilakukan proses komplain atau penggantian. Jadi, untuk kesimpulannya, implementasi BPMN dengan 10 langkah proses produksi di PT Arwana Cipta Mulia ini memberikan manfaat signifikan dalam efisiensi operasional melalui pemetaan alur kerja yang jelas. Menggunakan visual paradigm, perusahaan dapat mengidentifikasi bottleneck, mengoptimalkan koordinasi antar departemen, dan meningkatkan produktivitas hingga 25%. Nah, dengan keterlibatan seluruh stakeholder, dari manajer produksi hingga quality control, proses bisnis menjadi lebih terstruktur dan terukur.